Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Oktaviani Razoli Siahaan dengan NIM 0320210077. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem penginderaan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu sistem penginderaan. Sistem penginderaan merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera ini terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak yang ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya indera dikenal sebagai indera pengecap, penglihat, pendengar, peraba, dan penciuman. Baik, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari sistem penginderaan. Yang pertama itu penginderaan bagian mata. Yang pertama itu ada alis mata. Alis mata ini terdapat di atas mata, berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Yang kedua itu ada kelopak mata, berfungsi untuk menggerakkan menutup dan membuka mata. Yang ketiga itu ada bulu mata. Bulu mata ini terdapat di kelopak mata, berfungsi untuk memperindah mata. Yang keempat ini aparatus lacrimalis. Ini merupakan saluran air mata menuju konjuktiva kelopak mata, berfungsi untuk membersihkan atau membasahi mata. Yang kelima itu ada bola mata. Ini diameternya itu sekitar 24-25 mm. Baik, saya akan melanjutkan bagian dari dalam mata. Yang pertama itu ada kornea. Ini kornea. Kornea ini berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Yang kedua itu ada iris. Iris itu yang ini. Iris ini mengandung banyak zat warna seperti hitam, coklat, hijau, dan biru. Yang ketiga itu ada pupil. Pupil ini untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Keempat itu ada lensa mata. Ini lensa mata. Ini untuk pembentukan cahaya. Yang kelima itu ada sklera. Sklera itu yang ini. Untuk melindungi bagian dalam bola mata. Yang keenam itu ada koloid, selaput koloid. Yang ini selaput koloid. Ini tuh banyak mengandung darah berwarna coklat karena di dalamnya banyak mengandung pigmen atau zat warna. Yang ketujuh itu ada retina. Ini retina. Retina ini untuk berfungsi untuk menangkap bayangan. Yang terakhir itu ada bintik kuning. Bintik kuning. Bintik kuning bagian yang sangat mudah masuknya cahaya ke dalamnya. Saya akan menjelaskan mekanisme dari penginderaan mata. Yang pertama, mata bekerja saat masuknya cahaya. Cahaya dari suatu benda ini akan masuk ke pupil. Kemudian akan diteruskan ke lensa mata. Setelah itu lensa mata akan mengarahkan cahaya tersebut sehingga terbentuknya bayangan ke dalam otak. Selanjutnya otak mengolah bayangan tersebut. Baik, selanjutnya itu adalah indera penciuman atau hidung. Indera penciuman ini merupakan salah satu indera yang berperan dalam untuk mendeteksi hawa dan aroma. Fungsinya untuk sebagai indera pandawa atau penting dalam pencernaan karena bertanggung jawab untuk indera penciuman dan mengalirkan aliran darah ke daerah penciuman. Saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari sistem
dari sistem penciuman ini. Yang pertama itu ada lubang hidung, itu yang ini. Lubang hidung ini berfungsi untuk sebagai tempat masuknya udara, debu, dan kotoran pada saat bernapas. Yang kedua itu ada silia, itu yang ini. Silia ini merupakan rambut-rambut yang di bawahnya terdapat serabut saraf pembuka untuk menyaring udara, kotoran, dan debu saat kita bernapas. Yang ketiga itu ada olfaktori, itu yang ini, olfaktori. Serabut saraf pembau berfungsi untuk menerima bau yang ada di sekitar kita. Olfaktori ini merupakan pusat utama, reseptor utama dari indera pembau kita, karena saat kita saraf akan membawa, menerima, melanjutkannya ke otak sehingga kita tahu apa bau tersebut. Yang keempat itu ada membran mukosa atau selaput lendir. Ini itu termasuk selaput yang hampir memenuhi rongga hidung kita, berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara. Yang kelima itu ada konka, yaitu pembuluh kapiler berfungsi untuk menghangatkan udara. 6 itu ada superior turbinet, itu yang ini, superior turbinet, middle turbinet, dan inferior turbinet. Ini struktur yang ini bertiga itu merupakan struktur tulang dan jaringan lunak yang tumbuh dari dinding luar hidung kita. Terakhir itu ada sela tursika, yang itu yang ini. Cekungan berbentuk fadel yang di tulang sphenoid yang terletak pada permukaan intraksional atau tengkorak kepala untuk membentuk dudukan kelenjar pituitari. Mekanisme dari indera penciuman ini itu saat kita mencium bau di sekitar kita dan akan diteruskan bau itu akan diteruskan ke otak sehingga kita tahu apa bau tersebut. Yang ketiga itu ada indera pengecap atau lidah, merupakan kumpulan otot rangka pada mulut yang dapat membantu proses pencernaan dengan mengunyah dan menelan. Di pengecap ini tuh ada papila, reseptor lidah yang disebut papila, merupakan tonjolan kecil yang terletak di atas permukaan lidah. Daerah ini tuh ada unsur-unsur pengecap gitu. Yang pertama itu ada papilla fungifrum, itu dia berbentuk seperti benang halus. Yang kedua itu ada papilla fungiform, itu dia berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Yang ketiga itu papilla circumvallata, itu dia berbentuk seperti jamur. Penyebab muncul rasa pada lidah itu yang pertama itu ada rasa manis. Ini tuh terbentuk dari zat kimia organik seperti asam amino dan glukosa. Yang kedua itu ada rasa asam. Asam ini terbentuk karena ion H+ suatu zat seperti asam netrat atau jeruk.
Yang ketiga itu ada asin, itu yang ini. Terbentuk karena ionisasi garam seperti asam klorida. Yang keempat itu ada rasa pahit, perubahan struktur zat kimia organik oleh suatu zat yang bersifat racun atau ioksid. Ada dua kelompok otot. Yang pertama itu otot intrinsik. Gerakan halus mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, atau membulat. Yang kedua itu ada otot ekstrinsik. Membuat lidah bisa mengelilingi rongga mulut. Lidah ini akan mengaduk makanan, menekan ke langit-langit, dan akan mendorong ke faring. Mekanisme lidah yaitu jalannya rangsangan berupa rasa, molekul makanan, dan minuman larut dalam air liur. Yang kedua itu rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Yang ketiga, reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan saraf akan diinterpretasikan menjadi rasa. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu otak akan menanggapi rangsang tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Yang keempat itu ada indera peraba atau kulit, itu yang ini. Merupakan suatu pembungkus yang elastis yang melindungi tubuh dari pengaruh luar. Anatomi dan fisiologi dari kulit ini yang pertama itu ada epidermis. Ini kulit merupakan bagian kulit paling luar. Ini berfungsi untuk melindungi melindungi tubuh dari mikroba yang berbahaya, memberikan ketahanan mekanisme pada tubuh, memberikan warna kulit, dan melindungi tubuh dari sinar UV. Yang kedua itu ada dermis. Ini merupakan kulit yang tebalnya sekitar 2,5 mm. Ini terdapat kapiler darah di dalamnya. Di dalamnya itu ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan rambut. Yang ketiga itu ada hipodermis, itu lapisan paling bawah, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Fungsi dari kulit ini yang pertama itu sebagai penyangga di saat terjadi benturan, sebagai pembentuk tubuh. Yang terakhir itu sebagai penyedia makanan. Biasanya rangsangan yang dapat diterima oleh kulit ini berupa panas, dingin, nyeri, dan tekanan. Yang terakhir itu ada indera pendengaran atau telinga, berfungsi sebagai indera pendengar dan mendeteksi keseimbangan. Yang pertama itu ada daun telinga. Ini tuh berfungsi untuk mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Yang kedua itu ada saluran telinga. Berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah. Dari telinga tengah ini akan menghasilkan serumen yang menggumpalkan kotoran. Yang ketiga itu ada membran timpani atau gendang telinga, itu yang ini. Ini tuh berfungsi untuk meneruskan suara ke
meneruskan getaran ke tulang pendengar. Yang keempat itu ada tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes untuk meneruskan getaran suara ke tingkat oval. Ini ada malleus, ini ada incus, dan ini ada stapes. Yang kelima itu ada saluran eustachius. Saluran ini berhubungan langsung dengan tenggorokan untuk menyeimbangkan dalam atau luar vestibula. Mekanisme telinga, suara masuk melalui udara. Suara terlebih dahulu masuk ke daun telinga karena daun telinga itu bagian luar. Setelah masuk ke daun telinga akan masuk ke gendang telinga. Di gendang telinga akan bergetar dan akan masuk ke tulang pendengaran. Di tulang pendengaran ini lebih tepatnya di ujung saraf. Ujung saraf ini akan mengirim sinyal ke otak. Dari otak kita akan mengetahui suara itu apa. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Salam sehat dan salam Siti Kesanta Elizabeth Medan.